Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdul_Rohim Gutai. Ya beginilah background saya kalau misalkan lagi pembuatan konten opini nanti ke depannya. Ya saya buat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin seperti itu di kamar saya sendiri kayak gitu ya. Kali ini saya dengar berita bahwa kemarin siapa namanya, Tretan Muslim ya, salah satu konten kreator panutan saya juga, stand up komedian panutan saya juga, itu di head atau lagi bermasalah dengan fans K-pop K-popper lah kayak gitu ya kan. Gara-gara dia bertanya kok Jerome Pauline nggak dibedakin. Dan kalau yang saya lihat waktu itu, yang saya tangkap bahwasanya ya fans K-popers pada waktu itu fansnya Jerome Pauline atau apa itu anggapan bahwasanya Tretan Muslim itu rasis kayak gitu kan, ya menyinggung lah kayak gitu. Jujur aja sih, kalau menurut aku pertanyaan kayak gitu sih lumrah aja kayak gitu kan. Bahkan ya kalau misalkan saya bikin konten kayak gini, kemudian ngetek video kayak gini, terus ada orang yang bertanya kenapa sih backgroundnya kayak gitu, kemudian kok nggak pakai bedak dan lain sebagainya, itu oke, biasa. Bahkan teman keluarga saya, teman saya banyak yang nanya, kok bikin kontennya kayak gituin, kok kajiannya bikin ngantuk, terus jenuh dan lain sebagainya. Oke, bagi aku nggak ada masalah. Kamu tahu apa sih masalah itu? Terus kamu rasis, kamu tahu apa ya, ya nada-nada kotor dan lain sebagainya. Enggak pernah kayak gitu. Bahkan saya juga nggak pengen subscriber saya walaupun nggak banyak melakukan hal seperti itu kepada orang lain. Saya nggak mau seperti itu. Saya berusaha ya di konten-konten video saya kayak gitu ya, walaupun teman-teman sudah tercerahkan, tahu tentang kitab, tahu tentang hukum apa segala macam, kalau melihat orang lain berbeda dengan teman-teman, mungkin dirasa teman-teman salah, jangan menjudge terlebih dahulu kepada orang tersebut kalau ini salah dan lain sebagainya. Tanyakan dulu dalilnya dari mana atau gimana anunya, baik-baik kayak gitu. Jangan langsung menjudge, jangan langsung menyalahkan seperti itu ya, pelan-pelan lah. Tapi ya kejadiannya ya sudah langsung ngejudge, kemudian menghina dan lain sebagainya kayak gitu ya. Bagi aku sih itu sudah kelewatan kayak gitu. Dan jujur aku juga bingung ya dengan fans K-popper saat ini ya. Kalau aku ya ngefans dengan siapapun, kayak misalkan aku dengan Billie Eilish, kemudian kalau yang penyanyi itu Billie Eilish, Lady Gaga, kemudian Sia dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia itu Keisha Levonka kalau nggak salah, Lyodra, apalagi Isyana Saraswati. Kalau yang di Indonesia, kalau stand up komedian, kalau di channel YouTube-nya itu namanya Fluffy, itu ya aku nggak tahu nama aslinya siapa itu, aku lupa. Kemudian sama Wan Hao Chang, kemudian siapa lagi, banyak lah stand up komedian baik itu luar negeri sampai dalam negeri. Ya biasa aja kayak gitu, ngefans ya biasa aja, nggak ada yang berlebihan banget. Bahkan adekku nggak suka dengan idola aku juga nggak suka dengan idola adekku, yang nggak ada masalah kayak gitu. Bahkan di keluarga aku ada yang K-popers juga, aku anti K-popers, yang nggak ada masalah kayak gitu. Nggak yang sampai di sidang di tengah umum kayak gitu gara-gara ngatain idola kayak gitu, seperti Mbak siapa kayak gitu. Gak juga sih, itu sudah
sudah levelnya bagi aku sudah ta'assub gitu. Dan juga jujur aja sih, idola kita tuh siapa sih? NCT kayak gitu kan, NCT, BTS apa segala macam. Itu siapa sih? Siapa sih dia? Itu kan cuma mas-mas yang kebetulan dia terkenal aja. Mas-mas, kalau aku sih ya mas-mas random aja. Nah, kalau yang menjadi panutan, yang harusnya memang betul-betul ku pegang teguh kata-katanya, cuman dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu aja kayak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu aja. 25 nabi dan Rasul itu wajib aku imani. Itu bahkan kalau misalkan di antara 25 nabi dan Rasul ada satu yang tidak aku imani, yang tidak aku suka, kayak Nabi Isa alaihissalam, itu akidahku agak layak untuk dipertanyakan. Nah, sedangkan idola kita ini bukan nabi dan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'ut tabi'in, bukan ulama sebagai pewaris para nabi. Kok bisa itu kalian tuh mengidolakan, levelnya tuh bukan fanatik lagi tapi ta'assub. Kok bisa kayak gitu? Bahkan ya, kayak misalkan saya yang banyak mengkaji kitab-kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak boleh, tidak diperkenankan gitu, dan bahkan haram hukumnya ta'assub terhadap ulama satu mazhab tersebut. Misalkan saya senangnya sama ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau ulama lain aku nggak mau ambil, nggak mau pegang. Saya pokoknya mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Itu bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan itu haram kayak gitu. Nah, di antara semua ulama itu mesti harus dihormati. Itu harus ya bukan harus sih, tapi ya kalau bisa diambil semua manfaatnya kayak gitu kan. Makanya di Indonesia itu nggak 100% mazhab Syafi'i kayak gitu. Ada yang juga ngambil mazhab Imam Abu Hanifah, ada juga yang mengambil Imam Ahmad bin Hambal, ada yang mengambil mazhabnya Maliki, ada mengambil yang lain-lain, ulama-ulama yang lain. Itu supaya apa? Jangan sampai kita tuh ta'assub dengan satu mazhab kayak gitu. Itu panduan kita duniawi dan ukhrawi, dan pandangan dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh fanatik buta, ta'assub terhadap ulama yang kita idolakan, yang kita sukai. Apalagi K-popers, idol K-pop atau J-pop, ngapain kayak gitu? Apakah ada kayak gitu kan di dalam kitab kalian kayak gitu, para K-pop kayak gitu kan, bahwasanya idola kalian nanti yang kalian fanatik ini, yang kalian idolakannya akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat nanti kan, dialah yang akan menuntun kalian nanti masuk surga kan? Gak gitu kan gak mungkin kan, gak ada kan ya. Dia itu ya, kita kayak gitu. Apa mungkin ya dengan kalian menghabiskan duit kalian untuk beli aksesoris, beli album, nonton konsernya dan lain sebagainya, fanatik kayak gitu, terus kalian akan masuk surga tanpa hisab kayak gitu kan? Gak ada kan. Ya udah cuy, kalau misalkan ada orang yang nggak suka dengan idola kan, ya udah santai aja. Ada orang yang nge-hate, ada orang yang ngatain idola, ya nggak apa-apa cuy, ya kan. 25 nabi dan rasul yang sudah nyata-nyata sudah dipilih oleh Allah itu juga ada musuhnya. Nabi Adam ada yang nggak suka, iblis salah satunya, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Rasul sendiri pun ada yang nggak suka kayak gitu. Ngapain
kayak gitu. Rasulullah itu yang nggak suka itu keluarganya sendiri. Itu Abu Lahab itu pamannya sendiri. Itu paman dekat loh itu. Abu Lahab itu bersaudara kandung dengan Abdullah bin Abdul Muthalib kayak gitu. Itu musuhan kayak gitu. Nah, bahkan Abu Thalib yang sudah membela Rasul nggak ikut ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ikut. Ya, itu loh, ya kan? Itu dan banyak loh musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ya, ya nggak ada masalah. Itu nggak dapat hidayah artinya. Lantas ngapain? Ya kan? Ngapain kita habiskan energi kita, buang waktu kita untuk mengurusi hal-hal yang unfaedah, ya. Ngapain? Ya kan? Ya teman-teman pasti ya kan, fans Kobe itu pasti lah kan sudah cerdas semua, ya kan? Pendidikan kalian tinggi, terus kerjaan kalian juga sudah matang-matang, pasti ya sudahlah, ya nggak usah teman-teman habiskan waktu itu untuk yang hal-hal gak penting. Kalau perlu ya kerja lagi lah, cari hal-hal yang lebih produktif lagi. Toh juga idola kalian juga gak peduli dengan para haternya, mereka paling juga nganggap itu sudah bagian resiko dari mereka, terkenalan mereka. Gak ada kalau misalkan orang sudah terkenal, sudah nomor satu, nggak ada haternya, nggak mungkin. Setiap orang yang makin terkenal gitu, ya makin banyak yang nggak suka pasti. Makin tinggi pohonnya ya makin kencang anginnya. Kalau saya nggak ada hater saya sedikit ya wajar, karena baru berapa ya, saya juga cuman mas random aja, orang pedalaman, orang susah kayak gitu ya kan, ya itu aja. Tapi ya saya berusaha lah untuk mengambil tanggung jawab kepada subscriber saya, kepada orang yang sudah ngikutin kajian saya, konten saya, untuk ya sama-sama cerdas lah kayak gitu, sama-sama berpikir positif. Seperti itu juga kita harus memberikan benefit of the doubt kepada seseorang, seperti itu aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati teman-teman atau tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, komentar, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.